Oke pemirsa, kita akan sama-sama langsung melihat bagaimana situasi terkini pasca hujan yang kemarin mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sudah ada rekan kita, Safira Parmeswari dari kawasan Pejaten Timur, Jakarta. Kita akan langsung tanya Safira, bagaimana pantauan banjir di sana? Baik, selamat pagi Jason, Valeri dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di RT 5 Kelurahan Pejaten Timur, yang mana ini di daerah Jakarta Selatan. Dan dapat kami gambarkan bahwa memang sejak kemarin petang hingga tadi dini hari, ini permukiman warga yang berada di sekitar saya yang dapat pemirsa saksikan melalui layar kaca ini direndam banjir. Bahkan tadi sejak kami berbincang dengan warga, beliau menyebutkan bahwa ini merupakan banjir keempat kali yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini. Dan memang tadi malam dengan debit air yang cukup tinggi, ini merupakan puncak dari banjir yang terjadi dalam 1 minggu. Karena dapat kami gambarkan, banjir yang terjadi pada tadi malam ini merupakan memiliki ketinggian setinggi 50 cm hingga 240 cm. Yang mana jika dapat dilihat di ujung sana yang terdapat petugas dari PPSU, itu merupakan ujung jalan dari permukiman warga yang ada di sini, dan dapat dilihat juga ini kontur jalanannya menurun sehingga memang ini tidak akan maksud kami ini di bagian ujung ketinggiannya memang mencapai 240 atau setara dengan hampir lantai 2 dari rumah-rumah warga. Dan dapat kami gambarkan juga meskipun memang kondisinya saat ini sudah surut, tetapi masih banyak sekali lumpur sehingga masyarakat saat ini kondisinya tengah membersihkan rumah-rumah mereka dan dibantu juga dengan petugas dari PPSU. Dan memang berdasarkan data dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, untuk RT yang direndam oleh banjir di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu ini terdapat 3 RT, yaitu RT 5, RT 17, dan RT 16. Yang mana dapat kami gambarkan ini di kiri saya ini merupakan RT 5, lalu untuk di sebelah kanan saya, di sebelah sini merupakan RT 17 dan RT 16-nya itu ada di belakang dari RT 17 ini. Sehingga memang untuk di daerah sini rata-rata itu digenangi oleh banjir. Dan akibatnya ini memang kondisi rumah warga masih banyak yang perlu dibersihkan, dan juga untuk penyebabnya dari banjir ini sendiri akibat dari meluapnya Kali Ciliwung. Dan dari pernyataan warga juga bahwa banjir yang terjadi di wilayah sini ini merupakan banjir kiriman atau dari hasil hujan kiriman begitu, bukan karena memang lokasi ini menjadi lokasi banjir utama. Sehingga memang saat ini dapat kami gambarkan bahwa masyarakat tengah melakukan pembersihan, dan juga saat ini masih akan dilanjuti kembali ke studio. Tadi dari Safira Parmeswari di Pejaten Timur, selamat bertugas kembali. Safira, nanti kalau misalnya sudah lebih baik kondisinya kita pantau lagi ya Valeri di sana ya. Tadi yang unik Jason, ini adalah banjir keempat dalam 1 minggu. Itu gimana ceritanya ya? Kita jadi ada pertanyaan nih untuk wilayah setempat, RT-nya, RW-nya itu nggak diurus atau gimana ya Jason? Waduh, kalau saya sih lebih kepada warganya dulu deh, itu menjalani kehidupan sehari-hari seperti apa ya. Jason, kita cuma punya waktu 7 hari dalam seminggu, dan 4 harinya itu harus mengalami kebanjiran. Semoga itu tidak terulang lagi dan banyak penanganan yang bisa harus dilakukan dan terselesaikan. Tapi nggak cuma di Pejaten Timur. ada salah satu warga juga yang sengsara di Jakarta Barat. Itulah, dia harusnya siaran sama kita nih Valeri di sini sampai nggak kesampaian karena itu tadi dampak banjirnya sampai mengalami kemacetan di mana-mana. Iya, jadi sudah ada rekan kita Valencia Melvinsi langsung dari exit tol Kembangan Jakarta Barat. Valen, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana? Apakah masih sangat macet dan juga ada terlihat genangan? Selamat pagi Jason, Valeri. Saya hari ini terjebak banjir, dan lokasi banjirnya ini adalah lokasi langganan banjir. Dalam beberapa waktu terakhir ini adalah lokasi yang selalu terjadi banjir, dan ujung-ujungnya seperti pagi hari ini macet banget di sini. Nah, saya mau kasih lihat ke pemirsa kalau di sini banjirnya itu melumpuhkan aktivitas. Nah, jadi ini posisi saya sekarang ada tepat di bawah kolong tol Outer Ring Road Barat. Nah, di bagian kolong tol ini banjir total. Tadi ada beberapa mobil yang memaksa untuk lewat, akhirnya mogok di sana.
kemudian juga ada motor di sini mogok. Nah, masalahnya adalah banjir ini yang terjadi di bawah kolong Outer Ring Road ini dan juga di lampu merah di persimpangan Puri dan juga mau ke arah ke Kembangan Selatan. Ini macetnya parah banget. Jadi macet ini terjadi sekitar kurang lebih bisa lebih dari 3 kilometer. Dan saya paham betul ini pasti banyak yang emosi mungkin karena terlambat ke kantor. Jadi mobil-mobil tetap antri panjang sekali. Kemudian ini tidak hanya terjadi di ruas jalan yang di samping Outer Ring Road Barat di sebelah sini saja, tapi di sebelah sana itu adalah jalan Syed Al-Batawi. Bahkan di Syed Al-Batawi itu, Jason, Valeri, ada salah satu SPBU Pertamina yang bahkan Pertaminanya terendam air banjir, kurang lebih ketinggiannya bisa sampai 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, kalau di persimpangan Kembangan Selatan ke Puri, ini banjirnya kurang lebih sekitar 30 cm. Tapi kalau Anda lihat di area kolong ini tinggi sekali. Jadi tidak bisa dilewati oleh mobil dan motor-motor pun terbatas karena di sini ini ditutup sebagian. Kenapa ditutup? Karena tidak bisa dilewati. Kemudian di samping kiri saya ini adalah deretan perkantoran yang ada di Jakarta Barat. Nah, deretan perkantoran ini juga banyak yang terendam banjir. Di sini juga tadi saya tanya dengan ada beberapa petugas yang sudah bersiaga sejak pagi, ada Satpol PP, ada dari Suku Dinas Air, ada dari pihak kepolisian. Ini banjirnya terjadi sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian sudah berusaha untuk diantisipasi. Hanya ada satu pompa penyedot air yang ada di sebelah kiri ruas jalan di sana. Tapi di sini tidak ada pompa untuk sedot air. Supir taksi, kemudian banyak orang yang tetap semangat untuk bekerja. Di sini Banyak yang walaupun banjir, tetap hati-hati terhambat ya nampaknya Valen di sana ya. Jadi memang kita lihat di situ kondisinya sulit sekali untuk dilewati walaupun memang mobil-mobil masih bisa lewat tapi memang ada ketersendatan di sana. Sekali lagi terima kasih Valen atas laporannya. Semoga Valen juga bisa keluar dari situasi di situ dengan cepat dan tetap utamakan keselamatan ya Valen. Sampai jumpa di kantor, Valen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.